Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian kelas 10, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat saja. Dan pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita kemarin, serbain Islam. Dan jangan lupa jaga kondisi sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kalian keluar rumah tetap bawa masker, menjaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan. Ya, kita akan apa saja, mau makan atau mau apa saja kita jangan lupa, sehingga nanti tetap kalian dalam kondisi yang fit, yang sehat, sehingga membawa kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan kalian semuanya. Baik, saya akan lanjutkan kemarin bahwa kemarin telah sampai kepada luas atau daerah-daerah perbatasan Jazirah Arab. Sekarang kita lanjutkan dengan negara atau kerajaan di sekitar Jazirah Arab yang punya hubungan atau jalur-jalur perdagangan. Karena setelah kita bicarakan tentang perdagangan, otomatis ada daerah-daerah atau kota-kota yang mempunyai hubungan jalur perdagangan tersebut. Yang pertama adalah negara Syam atau Syria. Negara ini adalah berada di sebelah utara negara Arab, di mana Syam atau Syria ini adalah pusat perdagangan pada musim panas. Banyak para pedagang pada musim-musim itu yang datang ke negara Syam ini untuk senantiasa melaksanakan perdagangan, karena ini adalah pusat perdagangan. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun dalam sejarah itu, pernah beliau itu berdagang bersama pamannya itu Abu Thalib ke negara Syam tersebut. Dan juga di negara Syam ini adalah tempat yang terkenal sebagai tempat dakwah para nabi dan rasulnya, seperti adalah Nabi Nuh dan Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah Bahrain dan Persia atau Iran. Ini adalah berada di sebelah timur negara Arab. Ini juga sebagai penghasil mutiara yang biasanya diambil dari Teluk Persia, kemudian nanti diperdagangkan, dan itu dipusat di Persia tadi. Jadi orang-orang Bahrain dan Persia ini adalah membawa perdagangannya itu, dagangannya adalah ke daerah Persia, dan dia termasuk merupakan daerah penghubung antara barat dengan timur, itu daerah barat atau Persia. Yang ketiga yang punya hubungan dengan perdagangannya adalah Sudan dan Habsyi atau Ethiopia. Negara ini letaknya berada di sebelah selatan negara Arab. Barang-barang mereka bawa adalah seperti perdagangan yang ada sebelumnya. Itu rempah-rempah yang dihasilkan dibawa ke Persia, ke daerah Syam, di mana nanti diperdagangkan di sana. Dan banyak orang-orang baik yang dari Syam atau dari Persia, bahkan dari luar negara tersebut, saling membeli dan saling memperdagangkan di negara-negaranya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah Yaman dan Oman. Yaman adalah terkenal sebagai daerah tujuan dagang di musim dingin. Letaknya adalah berada di sebelah selatan negara Arab, yaitu terutama di daerah San'a. Mereka bawa barang-barang yang berupa minyak wangi, kemudian sutra, logam dan kulit. Dan barang-barang ini adalah mereka bawa ke daerah atau ke negara Syam untuk bertemu dengan para pedagang yang berada di luar atau dari daerah luar.
Setelah mereka bertemu melaksanakan perdagangan, ada sebagian juga yang berada atau dibawa ke daerah Mekah atau kota Mekah seperti pasar Ukas. Jadi barang-barang itu sebagian dibawa ke Syam atau Syria karena itu pusat perdagangannya, dan sebagian ada dibawa ke Mekah yang daerah Ukas. Baik, setelah kita mengetahui daerah-daerah sekitar Jazirah Arab yang punya hubungan perdagangan, kita teruskan dengan masalah putra dari dua orang yang dikorbankan. Jadi ketika kita sudah bicarakan tentang masalah perdagangan, kemudian kebudayaan, kemudian politik, agama, maka kita berlanjut ke bab baru, yaitu Rasulullah adalah putra dari dua orang yang dikorbankan. Ketika Abdullah merupakan putra dari Abdul Muthalib, lahir merupakan anak ke-10. Abdullah atau Abdul Muthalib punya nada, kalau nanti saya punya anak 10 orang, maka saya bersyukur akan mengorbankan salah satu, yang adalah Abdullah. Tetapi ketika Abdul Muthalib akan melaksanakan nadarnya tersebut, dihadang oleh orang-orang dengan maksud agar kebiasaan ini tidak sampai diikuti oleh orang-orang. Kita bisa bayangkan kalau orang nanti bernadar sampai berlebihan mengorbankan anaknya karena saking syukurnya, maka nanti akan bertentangan dengan Islam. Padahal Islam itu tidak boleh membunuh kecuali dengan hak. Maka diadakan undian, ditukar dengan pertama kali 10 unta. Jadi ada anak panah, yang satu adalah bernama Abdullah, yang satu 10 unta. Tapi panah tersebut masih menunjukkan ke Abdullah. Wah, ini berarti jadi dilaksanakan. Tidak. Terus kemudian ditambah lagi 20, 30. Panahnya masih menunjuk Abdullah. Maka sampai 100 unta, panah tersebut berganti atau berputar ke 100 unta tersebut. Maka jadilah 100 unta tersebut dipotong sebagai pengganti Abdullah. Maka inilah yang dikatakan anak dari dua orang yang dikorbankan. Tetapi korban tersebut tidak jadi karena bisa diganti dengan 100 unta. Yang kedua adalah bahwa Nabi adalah merupakan putra dari Siti Aminah, yang mana merupakan ibu yang pernah melahirkan Rasulullah. Dan ini dalam ceritanya, ya, ketika Rasulullah atau ketika Aminah itu mengandung, maka bapaknya itu meninggal ketika usia 2 bulan. Setelah lama melahirkan, dan
lahirlah Kanjeng Nabi itu pada waktu fajar, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ya. Yang bertepatan dengan tahun gajah. Jadi tahun itu belum ada tahun Hijriah atau tahun Masehi. Tahun Hijrah. Tapi disebut dalam Islam ada tahun gajah. Ya. Makanya ini sebagai catatan, hendaknya kalian itu selalu ingat bahwa Nabi adalah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Kemudian kita ke bab berikutnya, kisah pasukan gajah. Jadi tahun gajah itu terjadi pada 50 hari sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi ingat-ingat bahwa tahun gajah itu terjadi pada waktu 50 hari Rasulullah sebelum lahir. Tahun gajah yang terkenal dengan Amul Fil yang digambarkan dalam surat Al-Fil, kalian tentu saja hafal. Saya bacakan: Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala bil fil. Alam taro kaifa fa'ala bil fil. Sampai akhir. Di situ adalah merupakan ayat atau surat yang misalnya adalah tentang tahun gajah. Jadi kalian nanti bisa membuka dari saya awali untuk membaca ayat yang pertama sampai terakhir. Di situ adalah merupakan mukjizat, keterangan mukjizat bahwa ketika pasukan Abraha yang mempunyai niat akan merobohkan Ka'bah dengan pasukan 60.000 pasukan, mereka tidak akan bisa menembus Ka'bah. Bahkan sebelum masuk daerah wilayah yang berada di Ka'bah, maka Allah segera menurunkan pasukan namanya pasukan Ababil. Jadi sebelum dia menginjak kota Mekah sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh burung-burung Ababil. Tidak mengira bahwa mereka akan mendapat tantangan dari Allah. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali setelah pertemuan ini karena sudah selesai. Untuk mengingat kembali materi yang saya sampaikan, kalian saya beri 2 pertanyaan. Satu adalah kapan Rasulullah dilahirkan? Nanti dicatat dan dijawab. Yang kedua, siapakah Bapak Nabi Muhammad SAW? Silakan kalian jawab. Semoga kalian dalam keadaan baik saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.